Halo semuanya, kembali lagi di channel Eon Oyen. Di kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja yang dibutuhkan dalam memelihara kucing. Nah, langsung saja kita bahas. Dari yang pertama adalah jumlah kucing. Jadi kalau kita bicara terkait dengan jumlah kucing, ini sangat ditentukan oleh kemampuan finansial dari masing-masing teman-teman semua. Besar harapannya ketika kita melihara kucing, kita tidak memelihara ketika dia lagi sehat-sehatnya, lagi lucu-lucunya, tapi juga memelihara pada saat sakit-sakitnya. Jadi dalam hal ini yang dibutuhkan adalah komitmen semua gitu. Jadi ketika kita melihara kucing, pastikan kita memiliki komitmen penuh. Karena bagi saya, ketika kita melihara kucing, itu adalah kontrak kita seumur hidup. Kucing kita pelihara, mungkin kucing kita masih memiliki keluarga kita ataupun anak kita. Tapi begitu kucing kita pelihara, dari sisi kucing hanya memiliki kita sebagai pemiliknya. Gitu. Bayangkan ketika kita tidak sanggup memelihara dia dengan baik, lalu kita buang, itu rasanya akan sia-sia gitu. Jadi kalau apalagi kucing-kucing yang modelnya domestik, ketika dia di alam bebas, dia tidak bisa bertahan hidup. Itu sering saya jumpai di lapangan, di jalanan, banyak kucing domestik yang dibuang sama ownernya. Mungkin karena satu atau perkara lain hal, kayak gitu. Jadi yang pertama adalah komitmen. Teman-teman harus berkomitmen bahwa memelihara kucing ini adalah teman hidup. Jadi kontrak hidup yang harus teman-teman penuhi sampai dia mati. Jadi tidak hanya memelihara kucing pada saat dia sedang lucu-lucunya ataupun lagi sehat-sehatnya. Justru ujiannya bagi cat parent adalah ketika kucing sedang sakit. Jadi ketika kucing sedang sakit, biasanya mereka harus lebih mengeluarkan expense yang tidak kecil ya. Jadi beda dengan manusia, mungkin manusia ada BPJS. Kalau di kucing kita benar-benar out of pocket dari dana pribadi kita sendiri, dan itu biayanya cukup lumayan relatif mahal gitu. Nah, yang kedua adalah persiapan terkait dengan kandang. Jadi ketika teman-teman sudah memutuskan berapa kucing yang teman-teman pelihara, teman-teman juga memutuskan jumlah kandang atau seberapa luas kandang yang harus digunakan. Sebagai contoh, di rumah Eon Oyen, kita memiliki kandang kurang lebih sekitar 3x3 meter, jadi sekitar kamar kosan. Nah, kenapa kami memilih 3x3 meter? Karena kami melihat mempunyai kucing 4 ini tidak cukup dengan kandang yang ukurannya tingkat ataupun satu kandang saja gitu. Jadi ketika memiliki kandang 3x3, kucing jauh relatif lebih santai, lebih rileks, ada sarana bermainnya, bisa tidur-tiduran, kemudian juga dia bisa berinteraksi dengan kucing-kucing lainnya gitu. Tiga ini adalah pakan. Pakan ini tidak kalah penting untuk teman-teman pertimbangkan saat memelihara kucing. Nah, terkait pakan ini balik lagi tergantung kondisi ekonomi teman-teman semua. Tentu kalau memang belum bisa memiliki pakan premium yang harganya mungkin sekitar 80.000 sampai 100.000 atau mungkin bisa lebih, itu per 1,5 kilo atau 2 kilonya, teman-teman bisa mulai mungkin dari pakan-pakan yang lebih rendah gitu. Jadi mungkin yang standar, yang mungkin kayak choice, kemudian bolt dan lain-lain, itu mungkin bisa jadi alternatif gitu. Karena pakan-pakan itu juga yang biasanya kami berikan ke kucing-kucing jalanan gitu. Nah, pakan ini juga sangat menentukan bagaimana kualitas dari bulu dari anabul teman-teman semua di rumah. Jadi pakan juga sangat menentukan nutrisi utamanya ya justru ya. Ini sebagai contoh, ini ada Eon. Dulu waktu kecil Eon ini dipelihara menggunakan Pro-Plan. Jadi dari kecil dia dipelihara Pro-Plan. Waktu kucing kami masih berdua ya, ada Sena dan juga ada Leon. Kemudian seiring berjalannya waktu, personilnya semakin nambah, kami terus memikirkan masalah biaya. Akhirnya kami turunkan, sekarang kami menggunakan Chow. Jadi saat ini kami menggunakan Chow. Jadi kenapa kami menggunakan Chow? Selain nutrisinya bagus, dia juga dari 4 anabul ini juga makannya juga lahap. Kemudian juga dari sisi pupnya itu tidak ada masalah gitu. Nah, itu juga yang perlu teman-teman consider terkait dengan pakan, karena ini juga akan kaitannya erat dengan
penyakit. Biasanya flu atau FLOTD itu yang penyakit yang sulit untuk pipis. Nah, itu biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor pakan. Ketiga adalah terkait dengan minum. Jadi kalau minum ini sebenarnya standar ya. Kita bisa menggunakan botol biasa, mangkok wadah biasa, ataupun menggunakan water fountain. Sepengalaman kami, penggunaan water fountain ini bisa menstimulus untuk kucing terus minum gitu. Jadi dari sisi kesehatan kucing itu jauh lebih baik, dia tidak akan terkena batu ginjal, itu penyakit yang sering dijumpai karena kan mayoritas kita memakannya dry food ya. Nah, dan juga dari sisi kucingnya juga pipisnya jadi lancar kayak gitu. Itu salah satu alternatif menggunakan water fountain. Nah, yang keempat adalah bak pasirnya. Jadi, nah pastikan teman-teman menggunakan bak pasir sesuai dengan jumlah kucing yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya teman-teman memelihara satu kucing, satu bak pasir cukup, atau satu bak pasir untuk 2 kucing itu pun masih relevan. Di kami di Aeon Oyen ini kami menggunakan 2 bak pasir, jadi 2 bak pasir untuk 4 kucing gitu, dan relatifnya ukurannya size-nya cukup besar. Nah, selain itu ada beberapa peralatan juga yang nggak kalah pentingnya. Jadi termasuk wahana bermain ataupun wahana cakar-mencakar. Biasanya kucing membutuhkan wahana bermain gitu. Kalau di rumah kami ini juga kami ada mainan yang kami beli di platform e-commerce, itu bisa kami gunakan untuk bermain dengan kucing kayak gitu. Dan juga beberapa kayak permainan-permainan yang bisa lompat-lompat ke atas ini untuk kucing kami bisa lebih rileks dalam sehari-hari kayak gitu. Nah, selain itu beberapa peralatan-peralatan kecil yang umum digunakan seperti gunting kuku untuk memotong kuku kucing, kemudian juga ada shampoo. Nah, shampoo ini juga relatif. Jadi kalau kami menggunakan produk ini karena ini tahan wanginya cukup lama ya, hampir seminggu kucing kami tetap fresh, tetap wangi gitu. Kemudian juga ada sisir untuk mensisir bulu kucing, karena apalagi untuk kucing-kucing yang Persia, jadi biasanya kalau habis digendong itu bulunya bisa rontok kemana-mana. Itu hal yang wajar yang dijumpai pada kucing bulu panjang gitu. Jadi sisir itu dibutuhkan untuk mengurai bulu-bulu yang rontok gitu. Nah, kalau untuk pasirnya sendiri, ini pilihannya teman-teman masing-masing ya, preference-nya. Ada yang menggunakan tofu, itu dari ampas tahu, itu juga bagus. Ada juga yang menggunakan bentonit, itu dari yang menggumpal, nah itu juga bagus. Meskipun saya tahu di beberapa studi itu juga akan menyebabkan masalah pernafasan ya, karena ada abunya yang mungkin akan terserap di paru-paru kucing begitu. Nah, faktor yang tidak kalah menentukan adalah sebenarnya air. Jadi untuk di rumah Aeon Oyen kami menggunakan air RO. Kenapa kami pilih air RO? Karena yang pertama adalah air RO ini mengandung TDS yang rendah. Jadi TDS ini merupakan jumlah zat terlarut dalam air. Kenapa? Karena ketika TDS-nya mendekati 0, itu artinya tidak ada batu-batu, ada kalsium ataupun zat-zat terlarut itu di dalam air gitu. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan air RO dibandingkan dengan air biasa ya. Di daerah kami penggunaan air tanah itu TDS-nya mencapai 500. Jadi kami sangat concern ketika TDS-nya semakin tinggi, itu akan berdampak terhadap ginjal pada si kucing begitu. Jadi kami tetap memutuskan untuk menggunakan air RO yang biasa kami konsumsi. Nah, terkait dengan mangkok, nah ini juga penting juga ya teman-teman cat lovers. Jadi untuk mangkok kita membutuhkan sejumlah dengan kucing yang kita miliki gitu. Jadi kalau teman-teman memiliki kucing satu, maka mangkok makanannya pun juga satu. Kenapa mangkok ini penting? Terutama teman-teman yang ingin memelihara kucing baru ya. Jadi misalnya teman-teman punya satu kucing, kemudian mau menambah satu kucing lagi,
itu dipastikan mangkoknya dua-duanya ada. Kenapa? Karena biasanya kucing akan berantem ketika jumlah mangkoknya hanya satu gitu ya. Jadi itu akan ada kompetisi dalam memberikan makanan. Nah itu tidak baik untuk memasukkan kucing baru ke dalam rumah kita. Jadi biasanya kita sesuaikan jumlahnya dengan jumlah kucing yang ada. Oke, mungkin itu sekian dari penjelasan kami terkait dengan tips and trik untuk memelihara kucing di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya, dan saksikan terus channel Kucing Eon Oyen di episode selanjutnya. Ini Eon, dadah. Aduh, dia ikut live guys dari tadi. Sangat anteng dan sadar kamera. Ya, ini ya. Aduh.